Bagi kalian yang belum menonton part ke-28, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian bisa mengikuti alur cerita terbaru. Setelah Kawaki gagal menyerang lawannya karena sangat tak terduga, Boruto berhasil menghancurkan serangannya dengan jutsu yang sangat besar hingga keluarlah naga dari langit, membuat semua orang sangat kaget karena telah melihat kekuatan yang sangat besar di depan matanya. Tidak hanya yang sedang bertarung melawan Kawaki, beberapa shinobi pun penasaran dan mendekati sumber dari cakra yang besar hingga bisa mewujudkan naga dari atas langit. Kawaki, sudah cukup bermainnya. Aku takkan biarkan kau mengotori Konoha yang sudah dibangun oleh ayahku, dan akulah lawanmu, bukan mereka, kata Boruto. Kemudian Kawaki menjawabnya, ya, kau benar, karena mereka semua tidak bisa melawanku. Jadi kuharap kau bisa melawanku. Dan ingat, aku tidak akan segan-segan menyerangmu Boruto, karena tujuanku adalah memusnahkan semua Atsutsuki di dunia ini. Kemudian beberapa shinobi yang sudah sampai di tempat cakra tersebut berasal sangat kaget karena mereka melihat Boruto seolah-olah tidak percaya bahwa anak yang telah membunuh Hokage telah kembali ke Konoha. Dan kita ke Shikamaru dan mengatakan, barusan serangan besar apa itu? Dan siapa yang menggunakan cakra sebesar itu untuk melawannya? Ino menjawab, itu adalah serangan dari Kawaki. Dia berniat menggunakan besi dan kubusnya untuk menyerang lawannya dan bisa menghancurkan setengah desa Konoha. Namun kita sangat beruntung karena serangan itu telah digagalkan. Siapa yang mengagalkan serangan itu, Ino? Kata Shikamaru. Dan Amado menjawabnya, serangan yang besar yang bisa mengimbangi kekuatan karma milik Kawaki, hanya dia saja yang bisa melakukan ini. Uzumaki Boruto, sang wadah Momoshiki Atsutsuki. Ya, dia benar, kata Ino. Jika Boruto tidak mengagalkan serangan Kawaki, maka separuh desa akan hancur olehnya. Namun aku sungguh bingung kenapa Boruto melakukan itu. Dan Shikamaru mengatakan, baiklah, sekarang sambungkan aku dengan Boruto agar pertarungan mereka tidak menghancurkan Konoha. Baiklah, kata Ino. Boruto, ini aku Shikamaru. Aku ingin berbicara denganmu. Walaupun saat ini kau sedang dimusuhi desa Konoha, namun aku sudah tahu semuanya. Walaupun ini sangat sulit kucerna, tapi Sasuke telah memberitahu segalanya kepadaku, dan aku punya permintaan kepadamu. Dan Boruto menjawab, tak usah dipikirkan, semua bukan salahmu. Aku pergi dari Konoha karena itu adalah pilihan yang kupunya. Lalu apa permintaanmu? Apa kau ingin aku bertarung di luar desa agar tidak menimbulkan banyak kekacauan? Aku memang berencana seperti itu. Dan Shikamaru menjawab, syukurlah kalau kau merencanakan hal itu, karena ini demi penduduk desa agar tidak terkena dampak dari pertarungan kalian. Kemudian Kashinkoji berkata, kau datang tepat waktu Boruto-kun. Jika kau terlambat, maka Konoha sudah kehilangan setengahnya. Jadi apa yang kau rencanakan dengan Kawaki? Kemudian Boruto menjawabnya, aku akan membawa Kawaki keluar dari sini agar tidak ada yang terluka karena pertempurannya. Baiklah Boruto, aku akan menunggu kau di sini, kata Kashinkoji. Dan Boruto mendekati Sasuke dan Sarada hanya terdiam melihatnya. Sasuke Sensei, terima kasih telah menahannya. Jika tidak, mungkin Konoha bisa hancur. Jadi untuk pertarungan selanjutnya, biar aku saja yang akan melakukannya. Aku akan membawa pergi Kawaki dari sini agar kalian aman. Baiklah Boruto, kupercayakan semuanya padamu, kata Sasuke. Dan Boruto menghadap ke arah Kawaki. Kawaki, kau ingin melawanku kan? Tapi tempat ini tidak cocok untuk pertempuran kita. Walaupun mati di kampung halaman bukan ide yang buruk,
aku akan menjadi lawanmu. Dan Boruto meminta Kashinkoji untuk menggunakan Rasengan ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Kashinkoji melakukannya, mengeluarkan Rasengan ke arah Boruto. Dan Boruto pun menggunakan Rasengannya, dan bertabraklah Rasengan satu sama lain. Karena efek bertabrakan dua Rasengan mengakibatkan terjadinya ledakan yang cukup luas dan dipenuhi asap. Namun tiba-tiba setelah asap itu menghilang, Boruto pun menghilang. Mereka semua tidak melihat Boruto maupun Kawaki. Dan Sarada mengatakan, "Apa yang terjadi? Di mana Boruto dan Kawaki?" Sasuke menjawab, "Hasil dari benturan Rasengan itu hanyalah pengalih perhatian agar Boruto bisa membawa pergi Kawaki dari sini dengan jutsu teleportasinya." Kemudian kita ke scene di mana Boruto membawa Kawaki ke tempat yang luas, di mana tempat itu adalah tempat yang dulu mereka pernah bertarung bersama melawan Kode. Dan Kawaki mengatakan, "Tak kusangka kau sudah menguasai teleportasi, dan kau membawaku ke tempat di mana kau mati. Apakah kau berniat mati di sini lagi? Jika itu keinginanmu, akan kukabulkan dan aku akan mengulanginya seperti aku menyerangmu pada saat itu." Dan Boruto mengatakan, "Kawaki, aku memang marah kepadamu. Namun ketika aku tahu bahwa orang tuaku belum mati, aku sudah tidak berniat akan membunuhmu. Tapi aku ingin sekali mengajarmu karena sudah melakukan ini semua. Kau menjadi pengecut karena meminta pertolongan Aida." Dan Kawaki menjawab, "Pantas saja, Aida tidak pernah memberitahu posisimu selama 3 tahun ini. Namun aku tak peduli, walaupun Aida tak memberitahu keberadaanmu, kau pasti akan menemuiku. Kau sudah salah sangka, Kawaki. Bukan Aida yang memberitahuku bahwa penduduk desa telah dimanipulasi pikirannya. Yang memberitahuku adalah Momoshiki Otsutsuki. Aida hanya memberitahu bahwa orang tuaku masih hidup. Mungkin dia kasihan padaku pada saat aku akan keluar dari desa. Jadi hanya kau saja satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan orang tuaku," kata Boruto. Dan Kawaki menjawab, "Maka dari itu kalahkan aku terlebih dahulu, maka aku akan memberitahu keberadaan orang tuamu, Boruto. Tapi aku tidak akan segan-segan untuk mengalahkanmu. Jadi bersiaplah." Dan Boruto maju dengan serius dan mengatakan, "Kawaki, sebaiknya kau bersiap. Aku akan memperlihatkan perbandingan kekuatan kita." Akhirnya Boruto mengeluarkan karma dan mengeluarkan tanduk seperti Otsutsuki pada umumnya, dan bersiap untuk melawan Kawaki.